G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Wah, Kak Cincing, ngapain pagi-pagi kok bawa baju? Oh iya nih Kak, minggu depan kan kita sudah merayakan Imlek, jadi Kak Cincing lagi siap-siap. Oh gitu. Oke. Mau taruh dulu nggak Kak? Boleh, Kan boleh. kita udah mau ibadah. Oh, jadi minggu depan itu sudah Imlek ya Kak ya? Benar. Nggak terasa ya ternyata penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tuh dari hari ke hari, tahun ke tahun, sampai bisa tahun baru lagi tuh sangat luar biasa ya Kak. Iya benar banget. Berkatnya sangat besar di dalam hidup kita. Nah, kita ingin mengucap syukur lewat ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita katakan, aku mau bersyukur padamu. Aku mau bersyukur padamu. Aku mau bermazmur bagimu. Sebab kasih-Mu amat besar dan juga kesetiaan-Mu. Sebab kasih-Mu amat besar dan juga kesetiaan-Mu. Haleluya, haleluya, kasih-Mu setinggi langit. Haleluya, haleluya, setiamu mencapai langit. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, kasih-Mu setinggi langit. Haleluya, haleluya, setiamu mencapai langit. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah kembali mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama. Kiranya ibadah kami berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kiranya juga Engkau memimpin ibadah kami, Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Cincing, Apa Kak Hilary? kalau misalnya kakak jadi anak presiden, apa tuh perasaan kakak? Mungkin Kak Cincing akan nyanyi setiap hari. Nyanyi setiap hari. Kalau kakak sama sih mungkin akan nyanyi setiap hari. Terus senang banget pokoknya ya. Akan loncat-loncat terus memuji gitu. Nah apalagi kalau misalnya kita jadi anaknya Tuhan. Benar banget. Pemilik semua dunia ini. Raja segala bangsa. Pastinya kita akan lebih senang dong ya Kak ya. Iya benar banget. Memuji, lompat-lompat. Pokoknya senang banget. Nah, mari teman-teman, adik-adik kita dengan sukacita yang besar karena kita adalah anak Tuhan, kita mau memuji Tuhan. It's a great day to praise the Lord.
Nah adik-adik, kita akan membacakan kredo. Kredo kita hari ini adalah Shema. Mari kita membacakannya bersama-sama. Shema, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 6. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 圣马篇生命记第6章4到6节，以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。 Shema, Deuteronomy chapter 6, verses 4 and 6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and mind, and with all your soul, and with all your strength. These words which I'm commanding you today shall be on your heart and mind. Nah, Kak Hillary dan adik-adik, seperti yang tadi sudah kita bahas nih, minggu depan itu kan sudah Imlek. Jadi, ayo kita sambut Imlek dengan penuh sukacita. Ayo Kak, kita mau nyanyikan satu lagu Imlek yang berjudul Sing Nian Lai Tau. Mari adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tanti, maju. Sabar. Lama banget nih. Ih, akan. Alah. Ayo cepetan deh. Ya, nih. Ih, Lagi lompat. Lagi lompat ini. Double jump deh. Oke. Udah 15 orang tuh yang menang. Ing. Kok lama bener kok, Ti? Iya, betul. Lagi apa? Dikit lagi. Ama kenapa, Ama? Aduh, lagi ngapain? Lagi main. Yuk, bantu Ama yuk bersih-bersih. Bersih-bersih nanti Jama. Kan mau kue nih. Ayo. Rumah kan udah sering dipel sama disapu, Ama. Ya tetap harus kita bersih-bersih. Untuk kue nih. Sebenarnya kue ini tuh apa sih, Ama? Kenapa seluruh dunia rayain kue ini? Terus kok asal usulnya dari mana sih? Nah, yuk. Kali ini Ama jelasin dulu nih. Kue ini itu apa? Jadi, tanggal 1 bulan pertama dalam Imlek juga disebut sebagai tahun baru musim semi. Orang-orang bilangnya Kuonian atau melewati Nian. Huruf Nian ini sendiri makna awalnya itu tanaman biji-bijian yang sudah matang. Dalam tulisan kuno, 3000 lebih tahun yang lalu, huruf Nian sudah ada. Huruf ini adalah gabungan dari huruf He atau padi dan Qian atau 1000. Makna dari masing-masing kata itu sangat jelas, artinya biji-bijian yang banyak, panen yang baik. Buku kuno menjadikan tahun matangnya biji-bijian dan panen sebagai Younian atau Adanian, dan tahun panen raya sebagai Tayounian atau Adanian yang besar. Jadi itu ya tahun baru Imlek orang Tionghoa.
semua merayakan dengan penuh sukacita ya Ama. Iya, tradisi tahun baru Imlek orang Tionghoa itu sangat kaya. Nah, semakin perkembangan zaman, semakin banyak tradisi kebiasaan ritual yang ditambahkan. Tapi seberapa jauh dan lama orang Tionghoa meninggalkan Tiongkok, bahkan belum pernah merasakan ritual musim semi, tapi mereka tetap memelihara sebagian tradisi. Ada beberapa tradisi tahun baru Imlek orang Tionghoa yang sangat bermakna dan juga sesuai dengan ajaran Alkitab loh. Apa tuh Ama? Nah, hari ini kita akan pelajari 2 budaya Imlek yang kita lakukan selama ini. Dengan harapan, waktu kita melakukan tahun baru Imlek, kita menjalankan firman Tuhan sehingga dapat memberkati keluarga kita. Yang pertama itu adalah Tuan Yen Fan atau makan bersama pada malam sebelum Imlek. Oh Ama, pantas kita selalu makan-makan ya sebelum Imlek. Iya, jadi Tuan Yen Fan ini menandakan kebersamaan. Nah, anggota keluarga yang terpencar di berbagai tempat, pada saat inilah kesempatan untuk kumpul makan bersama. Saat makan bersama berarti tidak ada perselisihan, kebencian, dendam, atau saling membedakan satu sama lain. Ini menandakan masalah apapun sudah diselesaikan. Nah, Ing coba buka Alkitabnya yang di handphone. Buka Roma pasal 12 ayat 18, lalu baca ya. Roma pasal 12 ayat 18. Nah, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, Titi coba buka 1 Petrus pasal 3 ayat 11. 1 Petrus pasal 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Makanya tahun baru Imlek itu waktu untuk membangun kerukunan dan memahami satu sama lain. Kalau masih ada perselisihan, maka kita perlu atur waktu untuk makan bersama. Nah, itu cara mengurangi suasana yang tegang. Juga kesempatan kita meningkatkan komunikasi. Jadi, nggak boleh marah-marah atau kelahi. Oh iya, mah biasa kami suka kelahi ya. Nah, itulah tak boleh kelahi-kelahi, harus akur kalian. Yang kedua itu adalah Chusi atau malam sebelum tahun baru Imlek. Ngapain Ama? Nah, di akhir tahun orang Tionghoa itu membuang yang lama dan menggantinya dengan yang baru. Tahun yang lama sudah berakhir. Inilah artinya Chusi dan tahun yang baru sudah tiba yang disebut Xingnian. Oh, makanya Ama selalu suruh bersih-bersih rumah ya. Iya, malam sebelum tahun baru Imlek itu waktu bersih-bersih sama cat rumah. Nah, sehingga yang lama sudah pergi, yang baru akan datang. Dalam legenda tahun baru Imlek dikatakan ada seekor monster yang bernama Nien yang melarikan diri karena kaget oleh suara petasan. Dengan demikian, semua dapat merasakan aman tentram. Karena itu disebut Kuonien, yaitu melewati monster yang ganas dan merusak itu. Tahun baru Imlek menandakan meninggalkan yang tidak baik dan jahat. Nah, sekarang coba Ing buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Titi coba buka di Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14.
Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, tahun baru Imlek itu waktu kita mengoreksi diri dan membuang segala kepahitan dan dosa, serta menjadi baru. Selain itu, kita juga dapat meminta maaf kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan, dapat meninggalkan kebiasaan yang lama dan memulai sesuatu yang baru. Itu akan membawa sukacita yang sejati. Alma, tradisi Imlek sangat bermakna ya ternyata. Iya, Wah. Jadi Cici nggak boleh malas bersih-bersih. Sana bersih-bersih. Titi juga tuh nggak boleh malas-malas. Nah, tahun baru Imlek itu waktu kita mengoreksi diri sendiri dan membuang segala kepahitan dan dosa, serta menjadi baru. Selain itu juga kita dapat meminta maaf kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan, dapat meninggalkan kebiasaan lama dan memulai sesuatu yang baru. Itu akan membawa sukacita yang sejati. Nah, kalian sudah tahu kan? Ayo bantu Ama bersih-bersih. Oke, siap, Ama. Jadi, Oke adik-adik, kita mau lakukan 2 pelajaran ini di tahun baru Imlek tahun ini. Yang pertama, rukun dengan keluarga dan sesama. Misalnya nih kita pernah melakukan kesalahan kepada orang lain atau melukai perasaan orang lain. Yuk kita mau minta maaf dan berdamai dengan mereka. Misalnya dengan papa mama, kakak adik, teman-teman atau bahkan tetangga. Nah, kita mau coba untuk minta maaf. Dan juga kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama. Misalnya, membantu papa mama atau bermain dengan saudara-saudara kita. Dan tidak berkelahi dengan teman-teman kita. Nah, yang kedua adalah kita mau membuang semua sifat dan kebiasaan kita yang buruk dan jahat. Yang tidak baik ya. Kita mau mulai tahun ini dengan perbuatan dan sifat dan sikap yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, contohnya nih, kita nggak mau lagi suka marah-marah kepada saudara-saudara kita. Kita juga nggak mau lagi bentak-bentak orang tua kita. Kalau ditegur, kita jadi marah-marah. Nah, kita nggak mau lagi kayak gitu ya. Terus contoh lain, kita nggak mau lagi nunda-nunda kerja PR, ya harus dipaksa dulu sama orang tuanya baru kerja PR. Kita nggak mau lagi kayak gitu ya. Kita juga nggak mau lagi nih suka bohong. Nah, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya kita mau buang itu semua. Oke, nah adik-adik kakak mau ajak kalian untuk membacakan 1 ayat hafalan hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Bentar ya, kakak ambil dulu. Oke, kita baca sama-sama ya. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke, adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, ikuti kakak berdoa di dalam hati kalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hari ini kami jadi tahu bahwa merayakan Imlek juga bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak yang rukun dengan keluarga dan teman-teman kami. Kami juga mau membuang kebiasaan dan sifat-sifat kami yang buruk. Tuhan, kami tahu itu tidak mudah. Maka dari itu, Tuhan, tolong bantu kami supaya kami bisa belajar menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, ternyata seperti itu ya Kak Cincing. Firman Tuhan mengajarkan kita harus bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan. Bener banget Kak.
Nah, sekarang apa sih contoh berkat Tuhan dan gimana cara kita bersyukur, Kak? Berkat Tuhan ya Kak ya? Banyak Kak. Uang, kesehatan, pakaian, makanan. Ada lagi Kak. Apa tuh, Kak? Keluarga. Wah. Nah, kita bisa bersyukur dengan cara hidup rukun dengan keluarga kita, Kak. Bener banget, Kak. Rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Nah adik-adik, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Mari kita berlutut. Kita mau menaikkan doa Bapa kami. Setelah itu doa berkat akan dipimpin oleh Bu Maria. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang memahkotai tahun dengan kebaikannya, memahkotai tahun anak-anak dengan kebaikannya, dengan kasih karunia, sehingga anak-anak dipenuhi sukacita, kepuasan, dan nikmat. Amin. Oke, bye-bye. Tuhan berkati.